Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adam Maulana Putra Yuwono. Di sini saya akan membawakan presentasi makalah bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Bu Prima. Sebelumnya saya mau menanyakan bagaimana kabar kalian di rumah. Apa masih sehat-sehat saja? Semoga kalian masih diberi kesehatan. Jadi kita masuk ke rumusan yang pertama. Di sini saya akan membawakan makalah saya yang berjudul Penyediaan Perpustakaan Keliling di Kabupaten Madiun guna menyukseskan program Mari Membaca. Kita masuk ke rumusan yang pertama. Untuk rumusan yang pertama sendiri adalah apa sih pengertian dari perpustakaan keliling itu dan bagaimana peranan pemerintah terhadap penyediaan perpustakaan keliling dan peranan pemerintah lainnya. Dan yang kedua yaitu kita membahas bagaimana sih pengaruh program Mari Membaca ini. Dan yang ketiga kita bagaimana sih manfaat dari program Mari Membaca ini. Ya, yang pertama, pengertian perpustakaan keliling itu sendiri yaitu perpustakaan keliling merupakan bagian dari perpustakaan umum. Cuman perpustakaan keliling ini diadakan di daerah-daerah yang sangat jauh dari perpustakaan umum. Ya, maka dari itu perpustakaan umum menyediakan perpustakaan kecil yang berkeliling ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Perpustakaan keliling ini menyediakan buku membaca, buku anak-anak, majalah dan koran dan sebagainya. Peranan pemerintah sendiri dalam penyediaan perpustakaan keliling yaitu menyediakan tempat-tempat perpustakaan keliling sebanyak-banyaknya. Dan tidak hanya itu, perpustakaan keliling juga harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang lembaga itu meningkatkan bacaan anak. Tak hanya itu, lembaga-lembaga pendidikan ini juga harus memiliki media untuk menyebarkan perpustakaan keliling. Bagaimana sih perpustakaan keliling itu agar perpustakaan keliling ini diketahui banyak orang. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus bekerjasama dengan pihak swasta. Yang pihak swasta itu kayak meningkatkan minat baca gitu loh. Jadi pihak swasta ini bantuannya itu bisa seperti donasi dan sumbangan buku. Dan agar perpustakaan ini mudah dikenal oleh masyarakat, perpustakaan keliling wajib dikenalkan ke ibu-ibu PKK. Untuk anak-anak kecil juga wajib langsung diperkenalkan gitu, dan di Karang Taruna. Ya, sekarang kita masuk ke apa sih pengaruh program membaca. Di sini saya akan memprogramkan bagaimana program membaca ini dilakukan untuk anak-anak. Di sini diperlukan peran dari RT RW dan orang tua. Untuk peran RT RW yaitu mewajibkan anak-anaknya yang SD kelas 1 sampai 5 wajib untuk meminjam buku 1 minggu dan harus ada ringkasannya. Dan peran orang tua sendiri mengontrol kegiatan anaknya selama di rumah. Jadi kalau bisa itu orang tua itu mengontrol anaknya untuk tidak bermain game saja gitu, tidak bermain HP, tapi sebisa mungkin anak itu dibiasakan di rumah untuk selalu memegang buku dan selalu memegang buku. Untuk melakukan kebiasaan itu, orang tua harus mampu mengontrol dan jangan terlalu memberikan keseringan untuk bermain HP itu, karena efeknya sangat tidak baik. Jika kebiasaan membaca ini terus dilakukan anak-anak, diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai
pelajaran anak-anak di sekolah, karena dengan kebiasaan mereka membaca dia bisa meningkatkan minat mereka untuk belajar. Jadi belajar tuh lebih pengen gitu. Kebiasaan membaca itu sendiri menurut Tampu Bolon yaitu kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang dan telah menjadi kebiasaan pada diri orang tersebut. Sedangkan menurut Dewa Ketut Soekardi itu membaca itu diwajibkan untuk berulang-ulang kali, maka itu disebut kegiatan membaca. Dan yang ketiga, kita masuk ke manfaat program membaca ini. Membaca ini banyak manfaatnya. Yang pertama, kita bisa membuka cakrawala dunia. Selanjutnya, kita dapat mendapatkan kosakata yang cukup banyak. Dan yang ketiga, kita bisa memiliki kemauan untuk membuka dunia. Bagaimana sih kita membaca buku itu, dan akhirnya kita penasaran nih, bagaimana sih dunia ini. Membaca sendiri juga pengaruh terhadap kesehatan kita. Contoh, kita mampu merefresh otak kita. Dan yang kedua, kita bisa tidak stres. Dan yang ketiga, kita bisa menjaga konsentrasi kita. Dan yang keempat, kita bisa berpola tidur yang sehat, karena setelah membaca kita pasti butuh rehat lah. Manfaat membaca secara umum. Manfaat membaca sendiri meningkatkan pemahaman kalimat dan kata. Terus selain itu, membaca juga dapat meningkatkan konsentrasi kita. Dan yang dengan membaca kita mampu mengetahui kebudayaan budaya lain, bahasa, dan membaca juga mampu meningkatkan memori ingatan kita. Ya, yang terakhir kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, menurut saya pemerintah juga harus mampu mengontrol kegiatan anak selama di rumah. Itu menurut saya pemerintah juga harus mampu memiliki peranan sebagai bapak pendidik. Jadi tidak hanya di sekolah saja, di rumah pemerintah harus bisa mengontrol melalui perpustakaan keliling tersebut. Jadi anak itu di rumah itu jangan dibiasakan main game lah, main HP kalau bisa. Untuk saran saya sendiri, peran orang tua juga penting untuk mengontrol kegiatan anak selama di rumah. Jadi orang tua harus mampu mengontrol kegiatan anak untuk selalu membaca dan belajar. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.